Saya sempat menangis dalam hati. Ternyata untuk memulai sesuatu itu harus berjuang keras untuk mengalahkan ego diri sendiri. Ananto Isworo, begitu orang tuanya memberi nama. Ananta berarti kan tanpa batas, dan Iswara memiliki arti penguasa. Lahir di Banyuwangi 45 tahun yang lalu, ayahnya adalah seorang pendakwah bernama Iskak Nuryadin dan ibunya bernama Rusinah. Sepak terjang ayahnya lah yang mengilhami Ananto untuk istiqomah di jalan dakwah. Bicara kecil, saat itu memang kehidupan kita serba susah. Jadi sangat introvert, kemudian terkucilkan karena dibanding keluarga yang lain, mungkin keluarga kami yang paling secara ekonomi kurang mapan. Kemudian kalau kecil dulu saya TK itu selalu ditinggali baju-baju oleh ibu di rumah, sehingga kalau sekolah itu sekitar 1 kilo ya jalan kaki sendiri pulang. Nanti sudah ganti baju, cuma main di situ sendirian. Apa yang Ananto lakukan sekarang tak jauh dari masa kecilnya yang dekat dengan alam dan juga terbiasa memanfaatkan barang bekas. Ketika sudah mulai SD, kita dulu ya membuat kemah-kemahan dari pelepah pisang itu, kemudian masak pakai kaleng bekas, kemudian nyari makanan di kebun-kebun, dari mulai ubi-ubian itu ya, karena memang untuk bisa nambah makan gitu. Kemudian kalau bermainnya ya sangat terbatas karena memang kita waktu itu masih kecil kan dibatasi banget sama orang tua untuk bisa bermain. Jadi sangat-sangat introvert. Ananto yang saat ini menjadi pembicara handal ternyata dulu dikenal sebagai orang yang tidak mudah bergaul. Didikan yang cukup ketat dari orang tuanya berdampak pada kehidupan sosial Ananto. Sampai kuliah pun saya dicap sebagai anak yang sangat introvert, pendiam, bahkan SMA saya dipanggil si anak bisu, kuliah pun di semester awal masih dipanggil si anak bisu. Karena sangat-sangat jarang bisa komunikasi dengan orang lain. Jadi sangat-sangat tertutup dan akhirnya kita mencoba belajar dengan beberapa kawan itu untuk bisa memulai membangun kepercayaan diri itu. Takdir membawa seorang Ananto yang waktu itu telah berkeluarga menempati lahan di Kampung Brajan, tepatnya di Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Area yang cukup luas dengan kondisi lingkungan yang belum terkelola dan masyarakatnya yang masih jauh dari agama. Ustadz Ananto di mata masyarakat orangnya baik. Dulu di wilayah Brajan ya belum begitu pesat lah masalah tentang agama. Sekarang setelah Pak Ananto masuk di Brajan itu mulai aktivitas tentang keagamaan di Masjid Al-Muharram, lalu mengajak warga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Perkembangan Kampung Brajan sekarang semakin bagus setelah dipimpin Pak Ananto sebagai takmir. Kegiatan di Masjid Al-Muharram itu semakin banyak, Mbak. Salah satunya yaitu sedekah sampah. Ananto bukanlah orang kaya ataupun berasal dari keluarga berada. Namun keluh kesah warga mengenai kondisi ekonomi mereka membuat Ananto resah. Ditambah dengan lingkungan sekitar yang tak terawat dan banyak sampah bertebaran di mana-mana. Jadi kita waktu itu datang ke kampung ini tahun 2005 ketika anak saya juga masih usia 2 tahun. Kita pindah karena dari sekian lama kan kontrak ya. Sempat berpikir keadaan Brajan sangat berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya, membuat Ananto dan keluarga cukup terkejut karena banyak hal yang menjadi masalah di lingkungan Brajan. 2 minggu pengen pindah karena ya itu ada banyak hal yang kita lihat di depan mata, bahkan di rumah kami sendiri ya, orang mabuk juga ada hal-hal yang kok ini jauh sekali dari perilaku agama gitu. Nah inilah yang kemudian sempat membuat shock ingin pindah, tetapi justru kemudian kita menemukan satu formulasi. Ya jika kamu ingin merubah suatu lingkungan, ya ubah dulu cara pandang kamu terhadap lingkungan itu. Sempat vakum dalam melakukan aksinya,
Hal ini dikarenakan Ananto sedang menyiapkan suatu hal agar bisa mewarnai Kampung Brajan. Walau ada beberapa kendala, Ananto terus berusaha agar tujuannya dapat tercapai. Banyak warga kadangkala ya saat datang ke rumah, taunya kita kan orang kantoran, maka kemudian ada curhat, berkeluh kesah tentang ada banyak putus sekolah, ada kekurangan biaya kesehatan dan sebagainya. Waktu itu ya terus terang saya tidak mampu menolong karena waktu itu status saya memang masih karyawan kontrak yang masih sangat terbatas, dan kita baru pindah rumah juga, tentu ada banyak hal yang kita belum bisa pick up. Maka yang bisa kami ini tentu keprihatinan, ya penyesalan juga ada karena nggak bisa membantu, tapi kemudian mencoba bagaimana mencari upaya, ikhtiar, usaha solusi untuk bagaimana ini bisa berjalan. Di sisi lain, kehadiran Ananto belum diterima secara penuh atau masih dicurigai. Tak pantang menyerah, ia terus berusaha untuk mendapatkan simpati warga. Tahun berikutnya kita mulai menawarkan program-program. Waktu itu dimulai dengan anak-anak remaja, orang tua, anak-anak dan sebagainya, sampai akhirnya kita menggerakkan Sodako Sampah ini sebagai salah satu alternatif untuk mencari sumber dana atau fundraising supaya bisa membantu mereka, meskipun tidak secara langsung dari keuangan kita sendiri. Ananto memberikan arahan yang baik di depan umum, selayaknya ustadz pada umumnya. Namun tak berhenti di situ, ia melakukan aksi nyata yang mampu mengubah keresahan Kampung Brajan. Ramadan 2013, Ananto ingin mencari ide agar sampah bisa lebih bermanfaat. Setelah melihat tumpukan sampah bekas takjil. Ya, ketika pertama memang waktu itu satu Ramadan ya, kita spontan melihat sampah kardus bekas makan itu kan banyak sekali. Kemudian kita merasa miris kok bahkan banyak dibuang ke lingkungan sekitar. Maka kemudian kita siapkan satu karung, setelah buka puasa kita minta dimasukkan di sana. Saya sempat menangis dalam hati. Ternyata untuk memulai sesuatu itu harus berjuang keras untuk mengalahkan ego diri sendiri. Dan apalagi kemudian keluarga juga waktu itu kan, apa harus sampai seperti ini kan gitu, untuk menolong orang, menolong lingkungan. Saya bilang ya harus dimulai, harus istiqomah. Karena kalau belum ada bukti, masyarakat akan susah untuk percaya dengan suatu tawaran perubahan yang baru. 2013, ia memulai gerakan. Banyak warga yang kontra dengan diadakannya pemilahan sampah di masjid, sampai di mana hanya ada satu orang yang membantu Ananto. Alasannya ya kalau di wilayah sini kan biar bersih, baik, dan semuanya untuk membantu masjid itu biar baik, utamanya biar bersih semuanya. Ananto memperlihatkan gerakan Sodako Sampah ini dapat menghasilkan uang untuk digunakan bersama. Mulai dari membantu membiayai SPP anak putus sekolah, janda fakir miskin, hingga orang sakit. Seiring berjalannya waktu, perjuangan Ananto mulai mendapatkan simpati warga. Pak Ananto yang mengelola, terus itu uangnya kan untuk masyarakat. Jadi masyarakat kembali ke masyarakat, bukan untuk masjid, bukan untuk bank sampah, bukan tabungan. Jadi untuk yatim piatu sama janda yang tidak mampu dan sama orang yang sakit mau opname, mau disokong obat 500. Beragam warga, mulai dari kalangan remaja hingga orang tua, mengikuti gerakan Sodako Sampah. Kegiatan tersebut diadakan setiap Ahad pertama dan ketiga. Di masjid itu pula, semua kegiatan pemilahan hingga menjual dilakukan. Maka kita mengambil hari Ahad itu sebagai hari yang paling aman ya untuk pengumpulan. Kemudian untuk pekerjaan di masyarakat memang sangat beragam, dari mulai wira swasta, buruh, maupun juga pegawai dan sebagainya. Sehingga dalam hal pemahaman juga tentu sangat berbeda. Nah, di sini kita mencoba untuk mendekati mereka dengan berbagai cara. Nah, baik itu melalui media komunikasi langsung ya, pengajian atau penyuluhan, ataupun juga media-media online. Artinya
baik itu Facebook, Instagram maupun juga dengan flyer-flyer yang kita sampaikan, sehingga mereka lebih bisa menerima tentang pesan gerakan Sedekah Sampah ini. Ternyata betul bahwa ketika kita mau memulai sesuatu, yakin dan kita buktikan, itu ternyata menjadi magnet bagi orang lain untuk ikut terjun. Pertama kali Ananto melakukan aksinya, ia dihadapkan banyak kendala. Namun, karena kegigihannya, ia mulai mendapatkan simpati warga. Ia mulai mengumpulkan sampah sendiri, hingga satu persatu warga mulai ikut membantu Ananto. Saya mengumumkan di masjid, tetapi kita sudah mempersiapkan bahwa sekian sampah itu sudah kita kumpulkan dan kemudian pagi itu kita pindahkan ke halaman masjid, sehingga orang berpikir oh ternyata banyak yang ikut. Nah, artinya bahwa satu tindakan itu lebih berarti daripada 1000 omongan, 1000 kata-kata. Maka setiap diri kita yang punya mimpi besar harus berani untuk melakukan satu tindakan nyata. Tak kenal putus asa, ia dengan berani memantapkan langkahnya untuk memulai gerakan yang mengubah masa depan Kampung Brajan. Kegiatan yang dalam benaknya baik dan akan membawa kebaikan, ternyata perlu perjuangan ekstra dalam pelaksanaannya. Ada salah satu sesepuh kita datang menemui saya, sempat marah begitu, kenapa masjid kok digunakan untuk mengumpulkan sampah begitu. Karena masjid itu kan harusnya bersih, harusnya dijaga. Ini kok malah bertumpuk sampah di halaman masjid. Jadi betul-betul shock dan kaget ketika mereka, dari mana nilai sedekahnya kalau memang mau dikatakan sedekah sampah. Banyaknya penolakan dari warga membuat Ananto ingin membuktikan jika sampah yang ia kumpulkan juga memiliki nilai yang bermanfaat. Ya, waktu itu warga tentu juga heran ya. Ini bahkan mungkin istilahnya ini Ustadz kurang kerjaan gitu. Karena kok mencoba masuk ke wilayah yang sangat berbeda. Biasanya hadir di masjid pengajian, ini kok keliling bawa motor ngambil sampah ke rumah-rumah. Bahkan sempat waktu itu warga mengatakan mbok nyuruh orang Pak Ananto itu, minta bantuan orang lah, jangan turun sendiri. Karena kami sendiri malah nggak enak masa ustadznya yang keliling begitu. Saya bilang tidak apa-apa, karena memang ini program ya, saya memulai sendiri, saya memilah, kemudian saya mencoba membuktikan, maka ya harus saya jalani sendiri karena memang belum ada yang bergabung. Dan dari situ warga merasa kemudian kalau bahasa sederhananya sembodo lah gitu. Jadi antara ucapan, tindakan, perilaku itu connect gitu. Maka tidak hanya sekedar mengajak, tapi juga terjun langsung mengumpulkan mengambil sampah dari warga. Menurut Ananto, ucapan dan perbuatan harus sesuai. Jika ingin memberikan tauladan yang baik, maka harus mencontohkannya secara langsung. Dengan begitu, ia dapat membuktikan jika sampah yang dikumpulkannya memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata. Kita berikan kepada masyarakat sehingga mereka langsung bisa memahami konsep Sedekah Sampah ini, bahwa dari sampah ternyata punya nilai dan betul-betul dikerjakan oleh orang yang ya tingkat trust itu kan penting ya. Trust itu harus dibangun, maka mereka percaya ketika saya mengumpulkan sampah, mereka percaya bahwa hasilnya memang kembali kepada masyarakat, dan mereka percaya bahwa ini bukan sekedar settingan atau mungkin mencari popularitas, tetapi betul-betul untuk demi lingkungan yang tercipta, lingkungan yang bersih, baik, dan kemudian warganya juga mendapat manfaat keberkahannya itu. Tak disangka-sangka, gerakan Sedekah Sampah ini menjadi kebanggaan Kampung Brajan. Banyak tokoh penting dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung. Semangat pantang menyerah Ananto tidak terlepas dari dukungan keluarganya. Sementara Ananto berjuang menghadapi reaksi warga, istrinya selalu setia mendampingi dan membantu Ananto untuk mewujudkan mimpinya. Kalau kondisi ekonomi kami ya masih belum stabil waktu itu, karena memang gaji atau HR dari kantor ayah itu masih kalau dibilang kurang ya kurang, tapi kita berusaha bersama-sama ya tetap bersyukur. Dan waktu itu cara mengatasinya
kami berusaha, terutama saya ikut membantu jualan di rumah yang untuk membantu itu kebutuhan sekolah anak-anak, untuk yang lain juga ya, jajan mungkin dan keperluan yang lain. Dan saya juga pernah jualan kue, pernah buka warung sembako juga, dan pernah jualan jilbab juga. Ini memang banyak kendala-kendala ataupun tantangan yang kita hadapi, dan ayah sendiri alhamdulillah kuat, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi kondisi masyarakat yang mungkin banyak yang mendukung ataupun ada yang beberapa yang mungkin bukan tidak mendukung, tapi lebih mungkin kadang berbeda pendapat seperti itu. Tapi kita saling memotivasi, dan Bapak sendiri selalu memberi contoh dulu kepada ini ya, kita sebagai teladan lah seperti itu, untuk selalu kuat. Bersama istrinya pula, Ananto mulai mewujudkan mimpinya. Membangun sekolah merupakan salah satu cita-cita Ananto sejak sebelum lulus dari bangku perguruan tinggi. Dengan bantuan istrinya, pada tahun 2010, Ananto membangun sekolah PAUD Aisyah Surya Melati berwawasan lingkungan. Dengan biaya terbatas dan memanfaatkan kreativitas dari pengelolaan sampah. Kita selalu punya target ya, goal dari sebuah tujuan kita, maka berkaitan dengan lingkungan, kita berharap lingkungan ini bisa menjadi virus kebaikan, terutama juga di lingkungan sekolahan. Karena kita juga, saya bersama istri juga mengelola lembaga PAUD KB Aisyah Surya Melati. Kita tentu juga berharap sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Dan 6 program goal target kita adalah pemilahan atau pengelolaan sampah organik dan anorganik di sekolah, kemudian ada penghijauan, kemudian ada pengelolaan air yang hemat air, kemudian pengelolaan energi, terus bangunan yang ramah lingkungan yang lebih memanfaatkan energi alami. Nah, itu kita berharap anak-anak kita, anak-anak didik kita nanti bisa menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, dan mereka bisa menjadi menjadi inspirator, menjadi pelopor-pelopor dari gerakan lingkungan yang berbasis lokal, baik itu lingkungan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadahnya, dan sebagainya. Kalau ini sudah berjalan, tentu akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, karena anak-anak usia dini ini kan adalah usia emas, di mana mereka akan merekam semua kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah investasi yang baik untuk lingkungan kita. Dengan membangun sekolah PAUD, Ananto berharap anak-anak PAUD dapat menebarkan virus kebaikan agar masyarakat sadar terhadap lingkungan sekitar. Tentu anak-anak lebih mudah daripada yang sudah usia SD SMP, karena mereka masih betul-betul murni, polos begitu, dan mengajaknya itu malah lebih greget, mengajak ke orang tuanya tentang kesadaran lingkungan itu menjadi lebih greget. Nah, inilah target kita dari anak-anak usia dini ini, kita isi dengan nilai-nilai kebaikan, dan kita isi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga mereka lah yang kemudian mengajak lingkungannya untuk berbuat kebaikan pula terhadap alam ini. Tiap sudut sekolah hampir semuanya menggunakan barang bekas. Kurikulum yang diajarkan pun sangat kental dengan lingkungan. Anak-anak di PAUD sudah diajarkan mengolah sampah. Wali murid juga diedukasi untuk membuat mainan dari barang bekas. Awalnya waktu itu saya baru pindah ke Brajan tahun 2006. Di lingkungan kami banyak sekali anak-anak yang bermain, khususnya di anak usia dini itu di usia dini tanpa diarahkan. Jadi saya diminta orang tua di lingkungan kami untuk mengajar anak-anaknya. Tapi waktu itu saya juga masih bingung pendidikan apa yang pas, dan saya juga masih banyak belajar di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Tapi seiring waktu saya juga ikut organisasi di Aisyah, dan saya juga akhirnya mengusulkan untuk mengadakan PAUD. Di situ saya belajar untuk bagaimana mendidik anak usia dini. Nah, waktu itu terbentuk
pendidikan anak usia dini dengan nama lembaga kami KB Aisyah Surya Melati. Kami di sini memang mendidik anak-anak kami khususnya di pendidikan yang berbasis lingkungan ya, agar anak-anak lebih cinta pada lingkungan, karena kami lihat lingkungan ini juga multifungsi, bisa menjadi media pembelajaran. Ketika kami pendidikan PAUD sudah lama, itu dari awal kami juga menggunakan bahan-bahan alam untuk mengajarkan ke anak-anak kita. Suka berwarna hitam, kamu gambar, suka bersih-bersih sama banyak temen. Langkah kecil Ananto Isworo mampu mengantarnya ke panggung dunia. Selain aktif sebagai tokoh penggerak gerakan sodako sampah di Brajan, Ananto juga menjadi delegasi Indonesia dalam 2020 Global Forum on Environment OECD Paris pada tahun 2020 bersama KLHKRI dan masih banyak lagi. Ya, ada harapan besar, kita ingin setiap kampung itu bisa menuju kepada kampung pro iklim ataupun masjid pro iklim, di mana masyarakat punya care, kepedulian terhadap lingkungan, menciptakan satu lingkungan yang berorientasi kepada pro terhadap iklim. Karena sekarang kan climate change atau perubahan iklim ini kan sudah jelas-jelas ada di depan mata, maka kita berharap semua orang sadar dengan ancaman besar tentang perubahan iklim ini. Tentu ini harus menjadi perjuangan bersama semua pihak ya, semua elemen, termasuk tokoh-tokoh agama. Kita berharap semua tokoh agama, semua agama itu bertanggung jawab dengan dirinya, umat jamaahnya, dan juga dengan sampah dan lingkungannya. Berdakwalah terus untuk umat, teruskan perjuangan kami. Itulah pesan orang tua yang selalu Ananto ingat hingga saat ini. Tidak hanya orang dewasa, Ananto juga menargetkannya kepada anak usia dini. Ya, kami di keluarga memang membiasakan untuk apapun itu dikerjakan bersama. Jadi sejak kecil kita biasakan anak-anak untuk kemudian bertanggung jawab dengan sampahnya. Kemudian mereka ya selalu kita ingatkan, kemudian kita berikan contoh secara langsung bagaimana mengelola sampah, memilah, dan sebagainya. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu yang kemudian kita jadikan basic bagi keluarga untuk memahami konsep pengelolaan lingkungan, khususnya tentang sampah. Kemudian kita juga ajak mereka terlibat, dan secara sukarela mereka, alhamdulillah, anak saya yang pertama, yang putri itu dulu kelas 5 SD sudah bergabung di Relawan Sodako Sampah. Yang anak putranya yang kedua itu kelas 3 SD dulu sudah bergabung jadi relawan gerakan Sodako Sampah. Jadi mereka ya bermain sambil memilah semampu mereka. Lah dari situlah muncul habit ya, terbentuk karakternya untuk kemudian mereka ikut menggerakkan dan juga mengajak teman-temannya yang lain. Menjalankan misi sebagai penyebar kebaikan, Ananto menyimpan harapan pada keluarga Indonesia, terutama terhadap lingkungan. Ada harapan yang kami inginkan, terutama harapan pribadi, bahwa kita berharap setiap keluarga di Indonesia ini punya kesadaran bersama, mindset yang sama tentang pengelolaan sampah khususnya, sehingga persoalan sampah ini bisa diselesaikan di rumah masing-masing. Satu, sampah organik harus selesai di rumah tangga masing-masing, baik itu dengan cara losida, komposter cair, POC, ekoenzim, dan lain sebagainya. Dua, sampah anorganik itu harus selesai mungkin di masjidnya masing-masing, di tempat ibadah yang lain, ya baik gereja, wihara, pura yang hanya diinisiasi oleh para tokoh agamanya. Kemudian bisa juga selesai di sekolah masing-masing ataupun di kampungnya masing-masing. Kalau semua warga negara punya tanggung jawab yang sama, semua keluarga punya perasaan tanggung jawab yang sama, maka saya rasa persoalan sampah tidak menjadi persoalan yang rumit. Karena kesadaran itu membangun habit, kemudian inilah yang akan membentuk karakter kita, identitas bangsa, bahwa orang Indonesia itu cinta pada lingkungan, cinta kepada kebersihan, dan menjaga lingkungan ini untuk tetap terjaga sampai anak cucu nanti. Nah, ini tentu bukan hal yang mustahil, tetapi memang perlu diperjuangkan
perlu dibuktikan, kemudian perlu ditekuni. Karena jangan sampai baru separuh jalan, belum sampai berhasil, orang sudah putus asa duluan. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri sudah putus asa terlebih dahulu? Maka kita harus terus-menerus memperjuangkan ini supaya kesejahteraan lingkungan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga Indonesia. Berjalan membawa misi yang mulia, bukan tantangan yang tidak bisa didapatkan. Pantang menyerah merupakan fondasi awal untuk tetap berjuang. Selalu ada jalan dalam berjuang untuk kebaikan, karena hasil perjuangan akan kita nikmati di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan Zonasi episode kali ini. Tetap saksikan Zonasi hanya di YouTube MKFM Jogja. Zonasi, Zona Inspirasi.